Assalamualaikum. Oh, belum lagi ya. Ini namanya es krim warna janda. Warna ungu, nak mah? Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Lala. Lala. Ya ini namanya es krim. Ini namanya es krim janda ya guys ya, warnanya ungu. Ini dari ubi ungu nih ya. Es krim janda. Segernya. Ini rasanya sticky nih, lengket-lengket ini bu. Mantap kali, masya Allah. Jangan makan es tungku, nanti padam apinya. Hah? Apinya? Oh, tungku. Nah, seperti ini. Ya, ini sebenarnya bubur, tapi mirip-mirip es krim gitu kan. Bubur ubi ungu. Nah, gitu. Nah, nih. Jadi ada bola-bolanya nih. Mantap. Oh iya, belum kesapa lagi teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi pagi sesi pertama tadi ya, kita sangat bersyukur karena sudah live pagi-pagi ya. Tadi ada seorang leader ya dari Jambi, namanya Agus Prasamya. Nah, beliau sudah mendapatkan luxury. Dapat 1 miliar, rumah 1 miliar dengan 2 mobil Pajero, 5 mobil biasa. Artinya dia sudah punya gaji bulanan dari 5 ID serta 11 motor. Wah, luar biasa ya. Kita kasih sorakan. Sudah dapat hadiah umroh gratis dari perusahaan ya, kalau nggak salah tadi ya. Jadi ada rekamannya akan kita siarkan di YouTube nanti ya, di channel saya Tengku Riko. Rekamannya tadi dapat 2 kali umroh dan sekali ke Turki. Nah, seperti itu. Ikut naik bang, siapa nih? Kalau mau ikut naik, tekan multinya. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang naik di sini tolong ditunjukkan wajahnya ya. Oh, oke bang. Ntar dulu, saya nyalain lampu dulu. Maaf, saya sambil makan bubur janda ya Pak. Nah, warna janda. Ini Masya bukan Allah. bubur pulut,
Oh, hitam. Ini bukan ketan hitam. Ini ubi ungu. Nyalain nih bang. Oke. Ntar dulu. Oke. Sip. Simpan. Aduh, burik amat ya kamera ya. Pasang bajunya ya. Pasang bajunya ya. Nggak terima ya, nggak pakai baju di sini ya. Terus ROI-nya berapa persen? Kok diturunin? Pakai bajunya dulu ya. Pakai bajunya dulu. Jawa dong. Aku Melayu ya, bukan Jawa. Ya, habis santannya. Habis santannya, guys. Coba jawab dulu. Kenapa saya harus menaikkan Anda? Ada hal penting apa sehingga Anda harus saya naikkan di sini? Warna janda. Mau. Bisnis ini bisnis syariah ya. Jadi niatnya itu mesti bener supaya dapat luxurinya pun beneran dapat ya. Jadi kalau memperlakukannya itu tidak pakai etika, nah itu dikhawatirkan ya nanti Anda tidak sukses, kan begitu ya. Apa pula pertanyaan kalian ya? Di KTP karyawan swasta atau ayah rumah tangga, Bang? Jadi, KTP saya adalah KTP seumur hidup. Di sana tertera ya, wira swasta. Curiga ya sama si Oma ini, dia janda ya. Halo. Halo si Oma janda. By the way, dongeng apa hari ini? Kemarin udah dongeng orang meninggal, hari ini apalagi. Sabar ya. Saya habiskan dulu ini karena perhatian saya belum bisa lagi teralihkan dari kenikmatan rasa bubur ini.
Ini saya beli ya bubur Bang Jo, namanya Bang Jo di sebelah penjara, sebelah penjara. Sini, penjara Pekanbaru. Tidak sama dengan hati yang terpenjara ini ya. Ini ubi ungu ini enak banget. Mantap. Oh, ini Pak Faisal. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Salam kenal Faisal dari Aceh. Mau tanya gimana cara prospek biar percaya dirinya. Oke. Pak, saya naikkan. Bapak tekan multi ya, Pak. Biar kita naikkan ya, Pak. Jangan lupa, Pak, pakai baju, Pak. Lebih enak, ya. Sambil menikmati makanan ini, makanan tradisional. Tapi rasanya itu sangat-sangat bintang 5 ya. Rasa manisnya tuh pas banget. Terus sticky-stickynya pun dapet juga ya. Yang dulu Pak, lagi di jalan. Oh gitu, oke. Oke Bapak, saya tunggu Bapak. Nanti Bapak stay di satu tempat. Nanti Bapak baru tekan apanya ya, multinya. Baru nanti kita bisa komal Pak. Makanan luxury itu Bang. Iya. Ya. Warna ungu itu adalah warna luxury. Warna ungu adalah warna luxury. Mantap sekali memang ini. Lama nggak jadi mandi. Iya, Udah jam 2 ini. ingin. Jam 2 lewat 8. Nah. Ya Allah, nyamuk nih. Entah banyak lah dia ini ya. Ngisap darah awak. Wati. Mohon maaf makan sendiri ya guys. Jadi ceritanya di sini kan lagi musim meninggal ya, musim meninggal. Gak tau lah, pokoknya banyak kali orang meninggal. Kucing-kucing kami pun meninggal juga ya. Dari 8 ekor kucing kami 6 meninggal. Gak tahu kenapa. Tak tahu kenapa. Tinggal 2 ekor lagi. Jadi tadi setelah sholat zuhur kan, kita menyolatkan jenazah tetangga dekat pas depan masjid kan. Habis itu pulang, aku pun makan, ya kan? Makan lauknya tadi gulai ikan. Ada terongnya, ada tahunya, pakai cabai merah ya. Mantap lah pokoknya. Nah, setelah makan itu, terasa pula rasanya masih kurang nuansa makan itu kalau nggak pakai dessert. Nah, inilah. Alhamdulillah kita punya bubur ubi ungu. Jadi makanya ya udahlah sambil live aja lah menghabiskannya ya. Karena kita kan harus santai ya, mengejar sesuatu tuh santai tapi maksimal kan enak tuh ya.
Mama kok liatnya kayak gitu? Kenapa, Ma? Mama mandi, tapi Ah. masih dingin. Yang bulat ini rasa bubur candil gitu, dibuat-bulatkan dia. Enggak, yang satu coba. Hmm? Aduh, Nah, masih ada bulatnya satu. terakhir aja lah tinggal. Takutnya yang bulat ini nanti lengket di gigi Mama. Mm-mm. Terus dia manis, agak dingin sedikit, boleh? Dingin. Agak dingin, agak-agak dingin. Oke, ini sudah last scoop ya, last scoop. Ntar. Oke, Bismillah. Nah, ungu. Wah, makasih banyak ya udah ditemenin makan ya. Itulah nikmatnya sekarang ini kita berbisnis, jadi kita sambil apa namanya? Sambil narsisan. Ya setidaknya teman-teman bisa ada pilihan dessert ya, dessert. Jadi habis makan utama, makan berat itu bisa enak. Suka Mama? Besok mau? Besok mau? Oke lah. Hari Rabu ya. Ternyata Mama pun suka bubur janda. Enak. Nggak dingin kali. Nggak dingin kali. Habis ini mandi ya. Mandi ya, Ma? Oke, kita lanjutkan ya pembicaraan kita. Tadi pagi kita sudah membahas tentang passive income ya. Alhamdulillah tadi ada teman kita dari Jambi, Agus Prasamya yang sudah mendapatkan rumah 1 miliar, kemudian 2 mobil Pajero, dua mobil Pajero tuh nilai pun 1 miliar juga. Dengan 5 mobil harga 150 juta, artinya beliau sudah punya gaji dari 5 akun atas nama beliau semua. Jadi yang ngambil paket priority itu kan dapat peluang untuk bergaji 31 kali. Nah, gitu. Bagaimana caranya, Bang? Supaya bisa dapat gaji ya 31 kali. Nah, itu bisa saya terangkan ya via secara pribadi ya, up close and personal ya. Hubungi WA saya. Nah, bukan di sini. Di sini untuk umum. Untuk umum kita sampaikan kulit-kulitnya saja. Nah, kan begitu ya. Jadi bagaimana kita mengedukasi masyarakat Indonesia ini untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Ya, bangsa lah ya. Ini skopnya sudah bangsa. Nah, dan sudah beraneka bangsa pula yang masuk join ke bisnis ini. Alhamdulillah ya. Ya, semakin hari semakin meningkat ya. Berarti produk-produknya sudah menyebar ke seluruh dunia, ke seantero bumi ini. Nah, begitu. Teman-teman yang nanti bisa menikmati produknya, setelah dinikmati akan bisa dirasakan manfaatnya, ya, manfaatnya. Ya. mau apa nih? Produk apa nih mau ditanyakan ya, manfaatnya ke saya. Nah, ya, untuk berbagai macam penyakit, untuk kesuburan tanaman, ya, kalau tanaman sudah subur pakai pupuknya kita, rasa buahnya pun ya lebih enak, panennya lebih cepat. Nah, pokoknya segala apa yang diinginkan oleh para petani itu ada. Nah, mantap. Dari segi harga ya, harga terjangkau.
Nah, ada lagi tambahannya ya, petani pun mendapatkan bisnisnya di sini ya. Jadi bukan hanya mereka mendapatkan bisnis dari penjualan buah ya atau menjual hasil panen, juga mendapatkan ya, setelah bergabung di bisnis ini petani mendapatkan bisnis baru. Berarti mata mata pencarian, sumber penghasilan baru. Nah, begitu. Kayak gitu tuh. Alhamdulillah. Jadi tadi kan saya istirahat ya, isoma ya, istirahat sholat makan ya kan. Karena tadi room kita berakhir pas jam 12.00 ya waktu Indonesia Barat. Nah, pada waktu itu saya lagi lagi prepare mau sholat zuhur kan. Lagi prepare mau sholat zuhur. Dari kamar orang tua saya, dari kamar mama, kedengaran beliau batuk. Orang yang mengidap asma kan seperti itu, ya seperti itu. Kadang-kadang, ini kan di Pekanbaru lagi musim hujan, ya Agustus sudah masuk musim hujan ya. Kalau di Malaysia itu namanya monsun, monsun. Nah, jadi udara pun sudah mulai turun. Kalau di negeri yang 4 musim sana mungkin sudah mulai musim gugur kali ya, sudah mulai gitu loh. Nah, orang asma tiap kali udara dingin itu mulai deh ya batuk, sesak napas, tapi alhamdulillah beliau belum menunjukkan gejala kepada sesak napas. Tadi baru batuk-batuk, itu pun batuk pun udah jarang. Nah, mau tahu teman-teman, obat batuk yang sangat ampuh gitu loh. Jadi kalau sudah punya suplemennya ini ya, itu teman-teman tidak perlu membeli lagi OBH, obat batuk hitam atau obat batuk yang lainnya, baik itu pil, kapsul atau apalah ya, obat batuk di luar sana nggak perlu beli lagi. Namanya di sini Bodymoon namanya. Nah itu. Jadi tadi caranya untuk kan hilang langsung, alhamdulillah ya, batuk beliau langsung hilang. Nah, tadi caranya saya teteskan ke sendok 7 tetes, udah langsung diminum. Tunggu selama 5 menit baru minum air putih biasa. Langsung hilang batuknya. Nah, terus mau gimana lagi? Ya, gimana lagi? Ya, jawabannya adalah percaya. Kita harus percaya. Kita harus percaya dengan produknya. Itu. Kalau kita nggak coba, gimana bisa kita percaya? Ya, kalau kita nggak beli, gimana kita mau coba, ya kan? Nah, kalau kita kalau kita nggak bergabung, gimana kita bisa beli produknya, kan begitu, ya? Nah, kemudian selain daripada itu, ya, kegunaan Bodymoon ini itu bisa untuk menyaringkan telinga yang peka, yang budek ya, yang budek telinganya, yang susah mendengar, daripada beli alat untuk bantu dengar ya. Terlebih dahulu teteskan dulu 2 tetes Bodymoon itu ke telinganya. Yang telinganya ada infeksi ya, yang kemasukan air, nggak mau keluar airnya, ya kan? Teteskan dulu. Nah, kemudian yang punya banyak kotoran di telinganya, ya yang sering dengar yang sering teleponan itu ya, yang dulu sih ngetopnya itu suara-suara yang begitu-begitu itulah. Nah, jadi telinganya
telinganya ini kan diciptakan oleh Allah, digunakan untuk hal-hal yang tidak terpuji, ya kan? Nah, mendengarkan suara-suara yang tidak seharusnya didengarkan. Nah, jadi sehingga telinganya marah. Mungkin teman-teman ketawa ya dengar saya ngomong telinganya marah. Tapi teman-teman mungkin baru dengar ya bahwa dalam agama Islam semua benda yang ada di alam semesta ini tidak ada benda mati, semuanya itu bertasbih menyebut nama Allah, kan seperti itu ya. Seperti mobil, kendaraan kita ya, motor, mobil, apalah, rumah kita. Contoh lagi ya, kalau rumah itu ditinggalkan dalam waktu yang lama, coba dilihat, seolah-olah rumah itu merusakkan dirinya sendiri, iya kan? Kayak plafonnya pada tanggal-tanggal ya. Beda dengan kalau ada orang yang tinggal di rumah itu, ya kan? Nah, terus apalagi misalnya punya kendaraan nih, motor, ya, punya motor nih, seorang cowok ya, seorang anak bujang ya, menggunakan motornya itu untuk pergi pacaran di semak-semak, kemudian melakukan hal-hal yang tak baik itu kan, ya, pada suatu ketika ya kaget, kok ada keajaiban yang aneh, kok ada kejadian ajaib ya, yang kejadian aneh gitu kan, kok udah selesai melakukannya, tiba-tiba motornya mogok, nggak mau nyala sama sekali. Nah, ya ini juga termasuk dari yang saya bilang tadi. Semua benda itu memiliki ruh, ya ada ruhnya sebenarnya. Ya kan? Kan ada orang yang misalnya punya gitar, dia kasih nama, ya kan? Terus dia sudah klik banget dia dengan benda itu ya. Sehingga selain dia bisa menghasilkan uang, juga populer, kemudian sukses lah ya, sukses gitu kan. Nah, ya itulah yang kita bilang tadi, semua benda tuh memiliki ruh. Nah, perusahaan tempat kita bekerja ini, bisnis syariah ini ya juga seperti itu ya, ada ruhnya ya. Tanpa kita sadari, setelah kita bergabung nanti ya, lama-kelamaan kita bisa paham apa yang dimaksud dengan bekerja adalah ibadah. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Secara tidak Anda sadari nanti, ini sudah terjadi pada diri saya, ya, secara tidak Anda sadari nanti terjadi, ya, Anda mendadak jadi orang alim, jadi orang soleh. Nah, seperti itu. Itulah namanya barokah. Nah, dari situ, ya, dari barokah ini, ya, peningkatan. Sebenarnya barokah secara ilmu energinya ya, terjadi peningkatan energi positif sangat banyak sekali bekerja pada diri kita. Jadi baik ucapan kita, langkah kita, tingkah laku kita dituntun, dibimbing kemana? Menuju surga. Nah, ya beneran ya, mendadak nanti tiba-tiba kepengen membaca Al-Quran, ya, mendadak tiba-tiba kepengen banyak sedekah, ya kan? Mendadak tiba-tiba berusaha mengendalikan emosi, kata-katanya pun dijaga, tidak menyinggung hati orang. Kok bisa? Ya kan? Hanya sebuah bisnis. Tapi kan bisnisnya bisnis syariah. Begitu. Ini adalah sebuah ruh. Ini ruh. Begitu ya. Ada spiritnya.
gitu. Jadi bagi yang sudah kerasukan ruh ini, ya, nanti dia akan lebih konsisten lagi menjalankan bisnis ini. Dan ingat, ya, semua pakar, ya, pakar motivasi, pakar ekonomi, pakar segala hal tentang kesuksesan itu semuanya mengatakan kunci sukses itu adalah istiqomah atau konsistensi. Nah, ya, sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang. Ya, yang paling mudah sekali teman-teman pahami, ya, adalah air yang menitik pada batu, lama-lama batunya bolong. Nah, paham ya? Sampai di sini, ya, dapat ya, paham. Begitu. Host, aku tuh nggak bisa ngomong, nggak perlu belajar public speaking ya. Kalau belum pede ngomong aja di depan kamera sendiri atau depan cermin. Ngomong dulu. Atur seapik mungkin. Kalau cewek secantik mungkin. Kalau cowok seganteng mungkin. Ngomonglah seganteng mungkin. Itu. Begitu caranya kita. Tapi kalau saya nggak perlu. Saya langsung aja. Nggak peduli. Ya, nggak peduli. Ke orang nggak ada yang kenal kok. Ya, nggak ada yang kenal. Tapi alhamdulillah ya dari Januari 2024 sudah jalan 8 bulan saya live ya di sini. Saya bisa mendapatkan banyak kenalan, teman-teman yang berkualitas ya. Yang bisa saling nasihati, saling isi mengisi. Kemudian saya mendapatkan tim yang baru di sini, ya kan? Terus waktu saya pun jadi terisi dengan kegiatan live ini. Kadang-kadang saya live tuh bisa 3 kali sehari, ya kan? Nah, jadi kalau sudah konsisten, itu kita tinggal tunggu saja kapan gongnya itu terjadi. Nah kan seperti itu ya. Sarinah, halo Sarinah ya. Kapan gongnya itu? Kapan keran uang kita dibuka lancar dan lebar oleh Allah? Ya, kita sudah lihat yang sudah terjadi. Nah, bagaimana? Nah, itu kan wangi mama. Dari jauh udah tercium tuh wanginya habis mandi. Senang panas. Tadi dingin. Tadi ngomong apa gue ya? Lupa. Mama dengar tadi kok ngomong apa? Ada yang tahu tadi saya ngomong apa terakhir, guys? Nana tuh kucing. Nana dengar tadi, Nak? Karena lupa, Pak. Ya kalau udah lupa ya sudah. Ya kita lanjutkan aja ya. Mudah-mudahan nanti ingat sendiri dia kan. Oh, kesuksesan itu apa tadi ya? Waalaikumsalam. Andro Tampu Bolon. Halo, Pak Tampu. Ada yang ingat nggak tadi saya ngomong apa nih? Lanjut aja. Hah? Lanjut aja. Langsung ngeblank.
Oh, dari live ya. Itu kita bisa punya banyak teman, bisa saling kenal, saling isi mengisi, saling menguatkan, ya kan? Jadi berbagai poin positif ya, berbagai aspek positif yang saya dapatkan setelah melakukan live ya. Jadi dapat uangnya juga, dapat temennya di sini. Dan kedepannya Bunda Dila. Oke, minta maaf ya saya harus konsentrasi dulu nanti lupa ngeblank lagi nanti ya. Itu kan nggak boleh baca komen, nggak boleh nyapa orang, lupa wak jadinya. Tadi bosan ngomong apa? Dia dengar. Nggak dengar kata apa? Oke, berbagai aspek positif setelah saya melakukan live. Nah, dapat teman banyak, bisa saling menasehati, ya kan? Oke, akhirnya ingat ya. Kedepannya, ya teman-teman harus percaya ya, yang punya skill live itu kehidupannya itu pasti sukses luar biasa. Karena apa? Zaman sudah berubah, ya, zaman sudah berubah. Manusia hidup tidak lagi seperti dulu, ya, tak lagi seperti dulu. Sekarang apa namanya? Semua orang sudah punya handphone ya. Semua orang sudah punya handphone sehingga dengan memiliki handphone itu orang mudah mengakses ke seluruh dunia. Nah, ya kan orang bisa memberikan informasi apapun, bisa melakukan pertunjukan apapun. Nah, begitu. Ya, termasuk juga menjadikan ini sebagai sarana atau fasilitas dalam berbisnis. Benar nggak? Ya kan? Nah, gitu. Saya pun agak terlambat ya menggunakan platform ini untuk berbisnis. Sementara orang lain itu followersnya sudah 1 juta. Nah, kita baru 1.200. Ya, bukannya tidak bersyukur, tapi keyakinan kita itu yang lambat datangnya, gitu loh. Tapi nggak apa-apa, ya. Selagi kita masih punya kemauan, hidup kita tuh pasti berubah. Ini saya berikan sebuah ilustrasi atau contoh ya. Teman-teman ya bergabung di bisnis ini. Ini contoh yang terbaik dulu ya. Teman-teman bergabung di bisnis ini. Ya, nanti kehidupan teman-teman berubah secara ekonomi, secara spiritual, lebih agamis, lebih berbakti kepada orang tua, lebih ramah, lebih sopan, lebih beradab, lebih berakhlak, lebih kaya, lebih glowing kulitnya, lebih ganteng buat laki-laki, lebih cantik buat perempuan, lebih muda tampilannya kayak hostnya, ya kan? Lebih sehat, lebih bertenaga, lebih jantan. Nah, kalau buat yang tadinya kurang mantap secara vitalitasnya ya. Nah, kalau untuk perempuan, yang tadinya nggak berambut, ada rambutnya. Yang tadinya botak, ada hitam-hitamnya di sini, ada mahkotanya. Yang tadinya rambutnya berguguran, tumbuh lagi. Nah, begitu. Yang tadinya batuk, batuknya sembuh. Yang tadinya pilek, ya, pileknya sembuh. Nah, itu. Yang rentan dengan udara dingin, mudah pilek, jadi nggak rentan lagi. Ada caranya. Ada caranya untuk mencegah bagaimana pilek itu terjadi. Nah, begitu. Caranya bagaimana, host?
untuk mencegah pilek ya pada saat udara dingin, minum Haspro dulu. Gitu. Nanti nggak jadi pilek tuh. Haspro 1 aja minum. Gitu caranya. Gitu. Nah, terus dengan perubahan sekecil ini, dengan modal sekecil 2,6 juta, perubahan kehidupan teman-teman di semua lini, dari semua aspek kehidupan akan terjadi. Ceng, ceng, ceng. Iya, beneran. Rasakan nanti perubahannya. Kalau mama gimana, Mas? Sejak mama bergabung tanggal 2 Juli kemarin, berubah nggak kehidupan mama? Berubah ya? Mama jadi sering berkunjung ke rumah orang ya? Ya kan? Mama udah sehat. Mama dah sehat, alhamdulillah. Dulunya mama di rumah saja, sebagai orang tua yang pikun, ya Ma ya, usia 82 tahun. Bahkan keluar rumah aja nggak berani, takut nggak pulang. Nah, sekarang beliau ternyata sudah memutuskan bergabung di bisnis ini. Dan beneran terjadi perubahan yang sangat-sangat natural, ya, alami, dan luar biasa. Mama jadi sering keluar rumah ya, Ma? Mama jadi punya alasan untuk keluar rumah. Kalau dulu kan mama ngajak keluar kan, ayolah kita jalan ini, badan mama dingin gitu. Mau kemana jalannya? Gak ada alasan kita mau keluar kan? Mau kemana kita jalannya, Ma? Mau kemana? Ah, buang-buang BBM aja. Ah, kok sekarang enggak? Jalan ke rumah itu, ke rumah kakak angkat mama. Ah, oke, jalan kita ke sana. Ada alasan, produktif, ya, memprospek lebih produktif. Nah, nanti kita sering jalan ke sana, akan timbul hubungan yang baik. Yang dulu waktu mama masih muda, waktu masih gadis ya Maya, ya tinggal sama ibu tuh kan. Nah, sekarang bolak-balik ke sana, bisa 2 atau 3 kali seminggu. Nah, ini kan sangat bagus, ya, bersilaturahim. Nah, itu terjadi setelah apa? Setelah mama bergabung di bisnis ini. Setelah tanggal 2 Juli, bulan kemarin ya, Ma? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ibu itu pun juga sudah mulai memikirkan siapa yang akan beliau ajak berbisnis. Oke, kemarin kita bicarakan ya. Ya, ibu itu ingin mengajak pertama tukang ojeknya. Tukang ojeknya ini ya itu sudah bercerai dari istrinya. Nah, kerjaannya nggak ada yang lain selain ngojek. Ya, jadi langganan tetapnya adalah ibu ini ya, kakak angkat mama. Nah, terus dari situ penghasilannya sangat kurang sekali, masih numpang dengan kakak angkatnya. Ini kita nggak ngomongin orang. Ya, ini kita cerita tentang sebuah perubahan. Nah, di bisnis ini ya, orang yang udah nggak sabar lagi, pengen cepat punya uang, pengen terisi terus kantongnya, pengen dompetnya itu ada uangnya terus, ya. Apa tuh? Maaf tadi lobet bang. Oh, Agus Prasani. Oh, iya, iya, iya. Oh, lobet itu. Iya, iya, iya. Udah, oke, 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 oke. Oh. Iya, abang pun lobet juga tadi. Ini baru isi nih, baru full nih, Gus. Ya, ibu tuh sudah, apa nih? Lah dari pagi duduk di lapang. Tapi tadi mantap kali kayaknya tuh kopinya. Berbohong itu dosa, dusta itu dosa. Emang iya bohong itu dosa? Emang gue bohong kan enggak? Sip, semangat menabur manfaat bang. Iya betul. Nah, ya ibu tadi ya punya rencana, sudah terbuka alam pikirannya. Maaf banget ya, beliau tinggal sendirian, kemudian selalu menunggu sumbangan ya Maya, ya selalu nunggu sumbangan dari orang ya. Nah sekarang beliau sudah usia 83 tahun ya, beliau sudah punya harapan
Tapi sekarang saya berhati-hati dengan mengatakan kata harapan ini. Karena apa? Manusia itu sebenarnya tak boleh berharap. Kalau berharap nanti dia kecewa. Tapi kalau kita ingin mengganti kata harapan ini sebenarnya dengan kata apa ya? Lebih bersyukur. Lebih bersyukur aja lah ya. Lebih bersyukur karena itulah karena kapasitas manusia itu di kehidupannya hanya bisa bersyukur saja, tak boleh berharap sebenarnya. Kalau teman-teman nggak paham yang saya katakan ini, apa ya? Bagaimana saya bikin paham ya? Kok nggak boleh berharap sih? Nggak boleh kita berharap, ya sama apapun, kepada apapun kita nggak boleh berharap. Kenapa? Nanti Allah bisa cemburu, nanti kita akan diberi ujian. Mau? Nah itu dia. Lebih baik kita bersyukur. Ya bersyukur aja. Sebenarnya beda antara berharap sama bersyukur. Tapi kalau kita memasukkan bersyukur ini di semua menghembuskan angin bersyukur ini di semua aktivitas yang kita lakukan, percayalah ya, ini secara basicnya saya katakan uang akan mendekat kepada kita, itu loh ya. Nah, seperti tadi adik ini Agus Prasamya ya, ini adik yang sungguh luar biasa, kaya raya di Jambi sana. Di Jambi sana kaya raya, 1 bulan dapat gaji 5 kali ya kan. Nah, sudah bermiliar-miliar hartanya. Nah seperti ini, kebahagiaan selalu menyelimuti kehidupan. Jadi sehingga tidak ada waktu lagi untuk Bersedih. ya galau, nggak ada lagi. Galau tuh nggak ada lagi. Ya, yang ada itu hanya sebuah apa ya? Hanya semangat untuk bermanfaat bagi semua orang. Nah, seperti itu. Itu yang sedang terjadi ya. Itu yang terjadi sampai Allah memanggil. Nah, kan begitu. Ya, jadi maka tadi saya bilang dari mulai bergabung di bisnis ini, kemudian terbentanglah jalan menuju ke surga. Nah, ini yang paling penting. Ya, memangnya dulu saya kerja selama 6 tahun, itu jelas ya jalan ke surganya, kan enggak? Ya kan? Kok warna biru-birunya sama? Nah kemudian ya saya menjadi seorang pengusaha, seorang importir ya selama 14 tahun. Ya itu oke lah, hanya sebuah pelajaran ya, pelajaran bagi kehidupan saya. Meskipun itu ada kesuksesannya, tapi itu adalah sebuah momen bagi saya, bagi kehidupan saya. Nah, itu bukan pada hakikatnya sekarang, meskipun itu saya syukuri ya, tapi alhamdulillah sekarang saya menemukan jati diri ya di bisnis ini. Kalau konglomerat Dubai US join bisnis abang ini, tambah kaya pasti ini. Inilah salahnya ya. Nah, orang yang menganggap materi itu kata-katanya bukan materi ada segalanya, bukan. Orang yang mempertuhankan materi ya, materi itu nggak bisa mencapai pemikiran yang seperti kita. Ya, yang kita cari di sini adalah berkah. Makanya kita punya slogan go berkah, no riba,
Go Baitullah. Sederhana aja slogannya. Ya, go berkah, maksudnya hidupnya itu menuju kepada keberkahan. Kalau hidup sudah berkah, itu ridho Allah itu akan terus terjadi pada kehidupan seseorang itu. Tapi bukan berarti hidupnya itu akan berhenti dicoba. Atau mungkin musibah tidak bisa menimpa ke dia. Ya, kalau orang yang sudah kayak Rasulullah kan macam-macam ya yang terjadi ya kan, sebagai seorang kekasih Allah macam-macam yang apa namanya, kehidupan beliau tidak kehidupan baginda Rasul itu bukan seperti kehidupan raja-raja yang penuh kemewahan ya, tidak seperti itu, sangat bersahaja ya. Tetapi sampai sekarang ini menjadi petunjuk dan number one ya di seluruh alam semesta ini ya. Baginda Rasul inilah yang paling dimuliakan, yang paling diagungkan akhlaknya. Bahkan di antara semua pesohor yang pernah hidup di muka bumi ini. Ya kan? Nah, kan begitu. Meskipun kita nanti takut lupa, tapi kita tetap baca ya. Siap bang, berkah. Kalau Anda nggak dapat closingan, puyeng 3 juta udah hilang. Hah? 3 juta ada hilang? Siapa bilang? Yang 3 juta kan udah jadi produk. Udah datang ke kita barangnya, udah kita pakai. Ya? Di mana pula hilangnya itu? Apa tuh? Dalam Islam jual beli akadnya harus jelas dulu. Bukan join dulu baru paham. Wah. Ya, tidak ada kewajiban kita untuk menjelaskan terlalu detail ya kepada orang-orang yang sebenarnya ini hanya ingin mendebat saja ya. Sebaiknya menjauh sajalah ya. Kalau kedatangan Anda hanya mengganggu saja di sini ya, nanti lama-lama bisa kena blokir ya kan, nggak ada gunanya seperti itu. Oke, jadi dengan kita melakukan sebuah perubahan kecil, ya, melakukan transfer 77.600.000 dapat 31 paket, atau 2.600.000 dapat 1 paket, kok bisa merubah kehidupan kita secara nyata? Bukan hanya kehidupan di dunia, di akhirat juga. Nah, coba. Alhamdulillah ya. Ini adalah hal yang patut kita syukuri, ya kan? Assalamualaikum, Kevin. Tiba-tiba ada yang bertanya gini, Bang, aku sudah join bang di bisnis ini, tapi hidup aku nggak berubah bang. Oke, itu sama saja dengan ya Anda mendaftar masuk sekolah, tapi nggak pernah hadir di sekolah itu. Bisa mah? Bisa merasakan bagaimana enaknya punya temen satu kelas. Bisa nggak merasakan betapa bawelnya wali kelasnya? Bisa nggak
merasakan pelajaran olahraga itu ternyata mengasihkan. Nggak bisa, ya, nggak pernah masuk sekolah. Meskipun udah dapat seragamnya, meskipun udah dapat buku-bukunya, tapi nggak pernah masuk sekolah. Gimana bisa pinter? Ya, ya sama ini yang lain ya. Sama dengan di depan mata ada sepiring nasi lengkap dengan lauk pauknya yang lezat-lezat. Tapi nggak pernah dimakan. Jadi nggak tahulah betapa lezatnya ya lauk pauk itu. Kan gitu. Ya kan? Nggak mengerjakan apa-apa. Mana bisa? Mana bisa? Mana bisa? Ya kan? Nggak bisa. Kita mesti melakukan, mesti mesti kalau masuk sekolah kita tahu aturan sekolah, jam berapa masuk sekolahnya, jam berapa pulangnya. Ya nanti kalau habis sekolah ada les kah misalnya untuk meningkatkan apa namanya hasil dari pelajarannya kan gitu, ya kan? Nah, sejak masuk sekolah, ya, kan berubah hidupnya. Ya, yang tadinya nggak bisa membaca, ya, yang tadinya eh, begitu teks keluar, ya, lagi nonton film nih, nggak bisa baca, nggak ngerti, sekarang udah bisa baca, kan gitu, ya kan? Yang tadinya nggak bisa berhitung, jadi bisa berhitung. Nah, kan begitulah kira-kira, ya. Jadi kehidupannya berubah itu karena apa? Karena belajar. Kemauan untuk belajar ini. Masa iya? Ya ini apa namanya bisnisnya seru banget ya, sangat-sangat bikin semangat ya. Apalagi contohnya? Ada yang ngasih tahu nih ya, Anda sedang duduk di tepi sebuah telaga. Tiba-tiba ada yang ngasih tahu, wahai anak muda, di bawah tempat dudukmu itu terdapat emas, ya kan? Terdapat emas, ya kan? Yang nilainya itu yang beratnya 1 ton, misalnya kan? Nah, sementara satu kilogram emas aja nilainya sudah 1 miliar, ya kan? Kalau 1 ton berarti berapa? 1 triliun dong. Nah kan gitu kan? Nah si anak ini mendapatkan informasi itu, ya, dia nggak sadar bahwa itu adalah informasi yang akan merubah kehidupannya, ya kan? Tapi kalau dia mendiamkan saja, ya kan? Terus gimana mau berubah hidupnya? Kalau dia mau berubah hidupnya, ya, dia tentu ambil cangkul, setidaknya itulah ya. Ya, kalau dia bermodal, dia akan memanggil ekskavator, geledor, traktor, gitulah kira-kira ya. Ya kalau dia punya modal. Nah, itu atau dia gali diam-diam sendirian ya, nanti akan dia nikmati kan hasilnya ya, meskipun diganggu oleh malu-malu halus ya kan, menggalinya malam-malam ya, takut nampak sama orang ya, soalnya kan emas gitu kan, emas kan. Nah nanti kalau orang nampak, oh ada emas, nanti bunuh-bunuhan pula di situ ya kan gitu kan. Tapi hidupnya berubah, kegiatannya pun berubah, dia sibuk menggali ya kan. Nanti sampai pada titik emas itu dapat, dimulai didapatnya dari bongkahan yang kecil dulu, bongkahan pertama. Nah kan begitu ya kan. Bongkahan pertama didapat, bisa dia jual emasnya, akan terjadilah gosip sana gosip sini, kan berubah kehidupannya ya, akan jadi apa namanya, ajang pergosipan ya. Mendadak dia kaya, pesugihan mungkin kan, begitu pula ya kan. Orang nggak tahu ternyata dia ini dapat wangsit ya, duduk di tepi telaga ini, dan dia mengindahkan, dia tidak mengabaikan. Nah ya, dia mengambil kesempatan itu. Nah begitu.
Nah, paling bagus sekali ya kalau dia ini membentuk jaringan. Jadi emas yang 1 ton itu dia bikin tim untuk menggali bersama-sama. Ya, bersama-sama. Ya misalnya ada 1.000 orang lah, Nanti semua mendapatkan bagian 1 kilogram emas. Ya, ini bisa menjadi sebuah gambaran sederhana bagaimana kita mendapatkan informasi tentang bisnis ini. Itu loh. Ya kan? Jadi udah kita dapatkan informasi emas ini, maksudnya bisnis ini, ya, kita bergabung. Nah, setelah kita merasakan bagaimana manfaat produk-produknya, nah kita ceritakan sama orang-orang sehingga orang-orang juga penasaran, pengen sehat juga, pengen berubah hidupnya, pengen lebih pintar lagi, dan pengen dapat jalan yang terbuka menuju kepada surganya Allah. Nah, kan luar biasa. Luar biasa. Daripada kita diajak-ajak tidak jelas, sana yuk ada kerjaan. Tahu-tahu nanti dijual orang, ya kan? Nah, sana nanti tahu-tahu kena tangkap, ya kan? Nah, gitu. Diajak sama orang yang tidak jelas mau, ya kan? Diajak bisnis yang benar, banyak kali alasannya. Nah, ya hati orang tuh suka seperti itu, ya. Jadi apa namanya, kita sendiri yang mencoba dulu. Setelah kita coba produknya, oh ternyata bener nih ya, sinusitis saya hilang. Oh ternyata bener ya, asma ibu saya langsung hilang. Gak ribet lagi ke puskesmas sama ke rumah sakit, ya kan? Oh ternyata tetangga saya yang sakit cancer setelah mengkonsumsi Haspro, Bimek, Bodymoon, Ecovico, sama Elvian Collagenea, gak perlu lagi dia operasi tumor atau kanker ke rumah sakit. Nah gitu. Setelah di USG, ya, selama 6 bulan mengkonsumsi yang tadi, ya, ternyata benjolannya hilang. Wah, kan terjadi perubahan pada hidupnya. Seneng banget, ya kan? Senang sekali perasaannya. Karena sehat, karena terjadi pemulihan, karena tumornya sembuh, sel tumornya hilang, gitu, kayak gitu. Yang tadinya di sini berkecamuk pertanyaan, ya kan? Apa iya? Nah, jadi percaya, jadi belief, jadi yakin karena sudah mencoba, kan gitu. Fatmawati 6382, halo. Romo Gede Govinda, ya. Nah, kayak gitulah. Akan terjadi perubahan yang sangat-sangat luar biasa pada kehidupan teman-teman setelah bergabung di bisnis ini. Ya, yang tadinya seorang orang tua yang tinggal sendirian di rumah, tidak ada penghasilan, hanya menunggu belas kasihan dari orang, penuh dengan kecemasan bagaimana hari depannya, bagaimana kesehatannya. Nah, setelah kita perkenalkan bisnis ini, menjadi penuh dengan rasa syukur, ya, menjadi lebih sehat lagi, menjadi hilang cemasnya, hilang segala kegalauan, ya, ketakutan menghadapi masa depan, dan lebih berdaya lagi. Berbeda dengan beliau dikasih sedekah setiap hari, lama-lama habis uang tetangganya nanti, ya kan? Tapi kalau tetangganya pada nyumbang, terkumpul uang misalnya 2.600.000, nanti beliau bergabung, nah kemudian terjadi perubahan pada kehidupannya, dan beliau bersemangat menjalankan hidupnya, menjalankan bisnisnya, dan
banyak lagi orang yang bisa beliau ini rubah kehidupannya. Kan begini sebenarnya yang diinginkan oleh CEO-nya perusahaan kita ini, kan begitu, ya? Kan begitu ya? Bener nggak, Mah? Nah, itulah ceramah kita siang ini ya. Ceramah kita siang ini. Mama paham ceritanya? Gimana? Paham? Yang bisa menyenangkan hati orang, menyelamatkan kehidupan orang. Jadi Bisa dapat pahala. kita dapat pahala karena kita membukakan jalan bagi orang, ya. Nggak bisa kita bayangkan apabila orang itu adalah diri kita sendiri, ya, hidup dalam kemiskinan, serba kekurangan, selalu harus dibantu, dan tetangganya atau siapapun tidak bisa membantu. Udah tua, bagaimana mau dicarikan kerjaan, kan begitu, ya kan? Tidak ada perusahaan yang menerima sebagai pekerja. Tapi dengan adanya usaha ini, bisnis ini, kok bisa? Nah, begitu. Kan begitu, ya. Oke. Orang-orang kaya, ya, orang-orang kaya. Bukan berpikir gini, buat apa? Sawit aku banyak kok, ya. Aku punya 46 hektar, ya. Satu bulan dari 1 hektarnya itu dapat 2 juta. Nah, berarti hampir 90 juta lebih lah. Ngapain aku ikut bisnis yang kayak gitu-gitu? Kan begitu pikirannya ya. Tiba-tiba dia jalan pagi. Pada saat jalan-jalan tuh lah kelihatan ya. Oh, terbuka pintu rumah tetangga-tetangga itu kan. Wah, kesian ya gitu kan. Bagaimana cara menolong? Oh, ternyata banyak pula ya. Setelah dia hitung ternyata ada 10 kakak pula yang harus ditolong. Dia mulai berhitung-hitung. Penghasilan 90 juta, dikasih 1 juta satu orang 1 bulan. Emang 1 juta satu kakak ini cukup? Kan gitu kan? Mau dia kasih 5 juta satu kakak. Tentu 50 juta pula sebulan, ya kan? Nggak bisa dia mewah-mewah, ya kan? Akan jadi beban bagi dia. Kan begitu kan? Nah, tapi kalau dia sudah tahu bisnis ini, ternyata hanya dengan 2,6 juta saja, dan orang yang diajak bergabung tadi, yang orang dia pengen bantu tadi, itu punya potensi rezekinya miliaran. Nah, akhirnya dia punya jalan untuk bantu orang. Benar nggak? Ya kan? Nah, kan begitu. Jadi, kita bisa memberikan jalan kepada orang kaya, ya, jangan sok-sok kaya. Dengan kekayaanmu bisa nggak kamu bantu orang supaya orang tuh bisa punya potensi rezeki yang miliaran? Nggak bisa kan? Nah, makanya pelajarilah bisnis ini. Jangan sok-sok cantik ya jadi orang kaya, ya kan? Jangan sok-sok hebat, jangan sok-sok keren. Ya, kalau bisa membantu orang punya usaha miliaran, barulah tuh namanya keren. Gitu. Tapi kalau nggak bisa, diam aja lah. Dengarkanlah dulu penjelasannya ini. Kan begitu. Ya, berarti kita punya kekuatan pemikiran di sini. Jadi jangan lagi kita ngerasa, ya, kita nelongso, kita galau-galau sendiri, sedih-sedih hati. Ini awal-awalnya tuh biasanya buat para reseller baru ya, itu suka minder ya. Siapa lah mau ditawarkan ya, yang kawan aku ini kaya, ini tajir melintir, yang itu artis, yang ini pejabat, yang itu memang sih banyak duit dia. Kalau ditawarkan yang miskin-miskin bilang nggak ada modal, ya kan? Harus punya miliaran dulu supaya bisa membantu orang ya bang. Ini kamu nggak ngerti yang aku jelaskan tadi, nggak ngerti nih, ya? Ini daya tangkapnya rendah ini, ya.
Kan nggak gitu tadi jelaskan ya, Mah? Itu harus punya miliaran pula dulu katanya. Nah, kebanyakan yang baru bergabung itu nggak punya ide, no idea sama siapa yang mau ditawarkan. Kan begitu kan? Begitu kan? Nah, tuh. Makanya dari sinilah kita punya ide, oh ternyata gitu ya. Cara menawarkan sama orang kaya tuh begitu ya. Orang kaya belum tentu lagi mampu bikin masjid, belum mampu, belum tentu mampu. Belum tentu mau dia keluarkan uangnya ya dari hasil kekayaannya yang lama untuk membangun masjid, belum tentu ya. Tapi nah, kalau dia bergabung di sini dapat 52 miliar dari hanya keluar uang 77.600.000, dia yakin akan keluar duit itu mudah aja. Yang mudah aja dia keluar uang. Bangun berapa masjid? Nah, ya akan digelontorkannya uang. Wah, ternyata di sini aku punya kesempatan untuk bersedekah lebih banyak lagi. Kan begitu. Suka-suka kaulah yang bilang tukang dongeng. Ya, yang jelas kita ini ya ini demi meningkatkan ekonomi umat. Nah, ya, terserah mau bilang apa. Kalau memang produk yang disampaikan itu bagus, pasti dijual bebas. Hey, produk multi level marketing itu nggak dijual bebas ya sayang. Nggak bebas dijualnya. Kamu tuh nggak punya pengalaman tentang MLM kamu. Nggak kayak gitu. Jadi kalau produk MLM itu nggak dijual bebas. Ya, belinya aja di sini. Nanti akan datang ke rumah kalian. Jadi belinya bukan di pasar, bukan di supermarket, nggak ada. Punya gambaran tentang bisnis MLM-nya nggak ada nih sama sekali. Sok-sok pula mau komen-komen kan, sotoy. Waalaikumsalam. Apa nih? Kalau Anda senang dengan produknya, apakah Anda akan repeat order per bulan, per tahun? Mau ku tengokkan botol kosong aku? Ya, nah tunggu kau. Tunggu kau di situ ya. Nah, ini tengok. Tuh, ini botol kosong semua ya. Tuh. Ini kopi yang udah, ini kotaknya belum kita buang. Ya, tuh, kopi Habats. Ini ada lagi Ecomax, tuh. Yang kita minum. Nah, itu. Nggak ada pula repeat order katanya. Orang produknya tuh memang kita suka. Dalamnya ada pula lagi LVNX Slim. Ya, ini beda produk. Nih, tuh. Kosong kan? Ya, nih. Nah, nih ya tengok ya. Nah, dari sebanyak ini ya akan saya jatuhkan ke bawah nih kosong. Tuh. Nah, kosong ya. Katanya enggak pula awak ada repeat order. Karena pakai produk inilah makanya. Tuh, kosong. Nah, dah. Ya. Bukan sulap, bukan sihir ya. Nah, tuh, kosong ya. Tuh, udah berapa bro? Udah banyak nih. Tuh. Tuh, kosong semuanya. Kan? Karena kita pakai, karena kita minum. Ini lagi. Tuh. Udah berapa banyak Bimek tuh? Ya. Terbuka mata kau tuh.
Tuh, ha. Orang tua saya bicara. Betul, buka mata kau tuh. Ha, tuh. Oh, tuh. Oh, 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 oh. Ini lagi. Eko tuh. Ha. Dah puas. Dah puas nengok. Masih kurang lagi. Ha, masih ada lah ya. Ha, tuh, tuh. Tuh. Botol kosong semua. Karena kita minum. Tuh. Nah. Jangan asal bicara, ya. Ini tanda produknya itu bermanfaat. Ya, saya sinus nih, ya. Tiap kali mau mandi pagi-pagi itu, mandi subuh-subuh tuh, nah minum nih dulu. Ya, untuk mencegah flu-nya datang. Kayak gitu. Tapi kenapa masih batuk-batuk, Mas, jika sering minum? Woi, kau punya handphone kayak mana? Hah? Handphonemu? Kan kadang ada handphone baru juga. Kadang-kadang, ya. Udah berapa lama hidup kau? Nah, ya. Nah, belum kalaman jadi manusia. Iya. Batuk-batuk. Oh, oh. Tengok, banyak kali ini yang kosongnya. Banyak kali ini yang kosongnya. Nah, itu. Yang sering kami order tuh ya Hasbro, Bimek, Ecoviko, LVN Collagen. Gitu. Ya. Jadi kita nggak asal ngomong. Oke. Ya, ini untuk yang orang kurang pengalaman hidup ini, ya kan? Nah, ya, yang pura-pura nggak tahu organ-organ itu, saya sudah 51 tahun. Ya, tak mungkin organ saya itu seperti milik anak bayi. Sudah hidup selama 51 tahun. Ya, mesti pelan-pelan saya ngomongnya supaya jelas dia dengar, ya kan? Nah, gitu loh. 51 tahun, setengah abad. Ya. Jadi kalau saya masih punya rambut dan kulit masih kencang. Kau umur berapa kau yang ngomong ini nih? Berani kau diadu? Jangan sembarangan kalau ngomong, ya. Ayo kita lomba lari, woi. Aku nih pendaki gunung, anak komunitas lari. Ya, bukan lari-lari di road tuh aja. Kita lintas alam, ya. Ya, bukan kaleng-kaleng kita ini. Pernah ikut yang 25 kilo. Ikut race. Namanya Bandung 100 nama. Itu tiap bulan Oktober, ya. Itu kegiatan tahunan di Bandung itu loh. Itu lari lintas alam. Kalau yang paling beratnya tuh 100 kilo. Nah, itulah. Berarti tidak dengar ya penjelasan kita tadi, ya. Ini bisnis ini merubah kehidupan manusia dari semua aspek dan akan terbentang jalan menuju surga. Kalau belum nampak, itu tandanya Allah masih menghijabkannya dari pandangan kalbumu. Ada apa dengan dirimu? Ya, bukankah nanti kamu akan kembali ke kampung halamanmu yang hakiki adalah surga di mana kamu berasal. Kamu itu bukan dari dunia ini, sayang, ya. Kamu itu berasal dari surga. Nah, seperti itu.
Oke lah, ini aku ada WA baru masuk ya dari kejaksaan. Jadi aku harus membalas lah sekarang ya. Ya sudah, ya apabila ada salah-salah kata saya, itu adalah kehilapan saya sebagai seorang manusia ya. Saya minta maaf. Kemudian insya Allah besok kita ketemu lagi apabila Allah memberikan umur yang panjang. Yang paling penting kita terus memberikan manfaat bagi semua manusia ya, selagi kita masih menghembuskan nafas. Oke. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.